Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator serta panitia yang sudah memberikan kesempatan saya untuk sedikit berbagi ilmu tentang soft tissue sarcoma. Pada kesempatan ini saya mendapat amanat dari panitia untuk menyampaikan seputar bagaimana kita bisa mengenal soft tissue sarcoma dari klinis, kemudian dari pemeriksaan penunjang dan tahapan untuk konfirmasi diagnosis, serta prinsip tata laksana soft tissue sarcoma. Baik, izinkan saya untuk melakukan share screen. Apakah sudah tampak? Baik, terima kasih. Hadirin sekalian, teman sejawat, khususnya teman sejawat dokter umum yang hadir pada kesempatan kali ini, topik saya adalah seputar soft tissue sarcoma. Apa yang perlu kita ketahui tentunya adalah peran dari seorang dokter umum adalah bagaimana bisa mengenal soft tissue sarcoma secara klinis, kemudian tahapan-tahapannya, prinsipnya, serta prinsip tata laksana soft tissue sarcoma sehingga bisa memberikan informed consent yang sesuai dan merujuk ke tempat layanan kesehatan yang sesuai bagi pasien-pasien yang diduga mengalami soft tissue sarcoma. Hadirin sekalian, slide ini adalah slide yang saya sukai tentang bagaimana suatu konser bisa berjalan sedemikian baik, bagaimana seorang dirijen bisa memimpin berbagai timnya dengan alat musik yang berbeda-beda, sehingga menghasilkan bunyi yang sedemikian harmonis, enak untuk didengar, enak untuk dirasa, dan enak untuk kita juga ikuti. Hadirin sekalian, seorang ahli onkologi ortopedi atau seorang musculoskeletal oncologist harus bekerja sama di dalam melakukan pendekatan diagnostik maupun tata laksana secara komprehensif bagi pasien yang diduga mengalami sarkoma, baik soft tissue maupun bone sarcoma. Seorang ahli onkologi ortopedi, misalnya untuk di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, itu sudah rutin melakukan clinical pathological conference. Kami juga mempunyai tentu tumor board, ya, wadahnya adalah clinical pathological conference. Siapa timnya? Timnya terdiri atas seorang muskuloskeletal radiologi, kemudian seorang patologi yang memang mendalami bidang muskuloskeletal, kemudian ahli kemoterapi baik untuk dewasa maupun untuk anak-anak, ahli onkologi radiasi, serta bidang bedah lain ataupun ilmu bedah lain yang sama-sama untuk melakukan tata laksana secara komprehensif pada pasien yang diduga mengalami soft tissue atau bone sarcoma. Baik, hadirin sekalian yang saya hormati, ini adalah definisi dari suatu sarkoma, ya. Sarkoma adalah keganasan yang berasal dari jaringan mesenkimal. Kalau karsinoma itu adalah asalnya adalah sel-sel epitelial, sedangkan sarkoma itu adalah jaringan mesenkimal. Apa itu mesenkimal? Itu bentuknya bisa dari jaringan lunak, misalnya ada lemak, yaitu komponen lemak, ada komponen otot, ada komponen saraf, ada komponen pembuluh darah, dan jaringan konektif lainnya. Sehingga dikelompokkan ke dalam suatu soft tissue sarkoma. Ada juga sarkoma yang tumbuh dari komponen sel-sel yang ada di dalam tulang yang kita sebut sebagai sarkoma tulang. Hadirin sekalian, ini adalah insiden, ya. Kebanyakan bahwa soft tissue sarkoma ini dijumpai pada ekstremitas bisa mencapai 50%, kemudian pada daerah gastrointestinal bisa mencapai sekitar 25%, kemudian area retroperitoneal itu bisa mencapai 15 sampai dengan 20%. Untuk jenis-jenis soft tissue sarkoma yang paling banyak ditemui, ini adalah catatan dari NCCN, ya, itu ada MFH atau malignant fibrous histiocytoma,
diikuti liposarkoma, leiomyosarkoma, kemudian ada unclassified sarkoma, serta sinovial sarkoma. Satu lagi adalah MPNST. Nah, kemudian bagaimana? Kami juga pernah mencatat keinsiden di Rumah Sakit Cipto, walaupun belum kami update pada tahun 2009 sampai dengan 2011. Kasus paling banyak yang kami temui adalah sinovial sarkoma, diikuti oleh rhabdomyosarkoma, kemudian liposarkoma, kemudian ada MPNST dan sarkoma jenis lainnya. Saudara sekalian, ini sangat penting buat teman sejawat dokter umum, tentunya adalah bagaimana bisa mengenal dari tampilan klinis bahwa itu adalah suatu soft tissue sarkoma atau mungkin suatu bone sarkoma. Nomor satu adalah bahwa soft tissue sarkoma, perangainya itu biasanya tumbuh menempati kompartemennya. Ketika kompartemennya itu masih ada space, dia akan isi sampai sedemikian besar. Nah, kemudian yang kedua itu adalah kalau dia itu sudah bisa menembus barrier, maka dia bisa menempati kompartemen lainnya. Apa tanda-tandanya soft tissue sarkoma? Nomor satu, apabila terdapat peningkatan ukuran dalam waktu yang cukup cepat, jadi ada peningkatan ukuran yang cukup progresif. Yang kedua adalah ukurannya lazimnya di atas 5 cm. Ya, jadi walaupun superficial ya, tapi poin yang ketiga itu adalah ketika lokasinya dalam di bawah fascia dan ada nyeri yang bertambah progresif ya. Nah, bagaimana bentuk yang ini sebagai komparasi ingin saya sampaikan ya. Pertama, kalau dia itu ada pasien dengan bentuk seperti ini, tumbuhnya itu ke berbagai arah, kita lihat ya, kalau bone sarkoma itu perangainya dia tumbuh seperti jari-jari sepeda. Dia tumbuh ke berbagai arah sehingga bentuknya kalau bahasa saya ini adalah seperti penabuh beduk ya, seperti penabuh beduk. Jadi kalau ada bentuknya seperti penabuh beduk, kemudian disertai dengan nyeri yang progresif dan progresif, hitungannya minggu sampai dengan bulan. Nah, kalau soft tissue sarkoma, sekali lagi, biasanya sebesar apapun, umumnya jarang sakit. Jadi pasien jarang sakit, utamanya pada soft tissue sarkoma ya, kecuali kalau dia sudah mengiritasi jaringan yang sensitif, atau dia memang asalnya dari jaringan yang sensitif, misalnya dari jaringan saraf ya. Saudara sekalian, bagaimana ketika kita menemukan suatu soft tissue sarkoma secara klinis, oke, diagnosis kerja dengan DD suatu bone sarkoma, maka ada tahapan-tahapan diagnostik lainnya. Tentu saudara sekalian, maka saudara dimanapun saudara bekerja di layanan primer biasanya memiliki sarana atau fasilitas radiografi X-ray ya. Maka saudara yang kedua adalah tentu setelah itu saudara mesti belajar menganalisis, biasanya kita bisa menduga itu soft tissue atau dari bone. Tentu setelah itu dengan tanda klinis yang tadi saudara ahli yang lebih paham, kemudian atau merujuk ke rumah sakit yang memiliki tim yang lengkap untuk tata laksana soft tissue sarkoma. Saudara sekalian, pada umumnya imaging adalah dilakukan untuk melakukan workup apakah sudah stage berapa melalui pemeriksaan MRI untuk melihat ekstensi tumor ke jaringan sekitar, atau mungkin untuk melakukan suatu evaluasi apakah terjadi metastasis misalnya ke paru-paru dengan menggunakan CT scan paru, sehingga lesi-lesi kecil bisa kita diagnostik. Ini juga sudah mulai lazim dikerjakan. Saudara sekalian, ada singkatan SCARE. Ini adalah SCARE itu singkatan dari suatu sinoviosarkoma, clear cell sarkoma, alveolar sopat sarkoma, rhabdomyosarkoma, dan epithelioid sarkoma. Lazimnya sarkoma bermetastasis secara hematogen, yaitu ke paru. Sedangkan SCARE ini, dia juga lazim untuk bermetastasis ke kelenjar getah bening. Sehingga perlu kita evaluasi secara klinis, apakah ada pembesaran KGB ataupun tidak. Termasuk di dalam melakukan evaluasi stagingnya, kita juga melakukan CT scan abdomen untuk melihat ada tidaknya pembesaran KGB. Saudara sekalian, pada tahap berikutnya itu adalah biopsi ya. Biopsi itu adalah bukan suatu jalan pintas untuk penegakan diagnostik,
tetapi itu adalah tahapan akhir untuk menegakkan diagnostik setelah pemeriksaan klinis, imaging, kemudian baru biopsi. Nah, apa yang diperoleh dari biopsi itu adalah untuk mengevaluasi morfologi dan pemeriksaan imunohistokimia. Saudara sekalian, ini sangat penting saudara teman sejawat mengenal bagaimana bisa membedakan apakah itu adalah suatu tumor sarkoma dari tulang atau dari jaringan lunak. Baik, saya akan sampaikan beberapa hal bahwa dari pemeriksaan radiografi kita bisa mendapatkan beberapa poin. Lokasi bisa kita pastikan, kemudian marginnya jelas atau tidak kalau ini memang dari tulang ya. Pola destruksi, ada tidaknya reaksi periosteal, ada tidaknya suatu perluasan ke jaringan lunak. Yang sebelah kanan ini adalah kita lihat adanya penebalan jaringan lunak. Kita lihat ini ada soft tissue mass ya. Kemudian tulangnya kita lihat itu mulus ya, tidak ada keterlibatan tulang. Maka dari sini kita bisa nilai ini adalah suatu soft tissue sarkoma atau setidaknya adalah suatu soft tissue tumor ya. Hadirin sekalian, saya ingin masuk kepada sedikit prinsip tentang kita melakukan biopsi jenis-jenisnya. Ini hanya reminding buat saudara-saudara sekalian. Itu ada FNAB, ada core biopsi, ada open biopsi. Nah, sekarang karena kita juga memerlukan untuk evaluasi secara imunohistokimia, maka kita mesti mendapatkan jaringan sampel dan yang sangat sekarang ini dilakukan di hampir seluruh negara di dunia oleh para ahli. Pilihan utama untuk melakukan pengambilan jaringan melalui core biopsi, ini contohnya ya, jarumnya kurang lebih 1,5 mm diameternya untuk memperoleh jaringan. Ini adalah biopsi dan kita juga bisa minta panduan teman sejawat menggunakan CT scan dengan akurasi jaringan yang sangat tinggi. Saudara sekalian, ini adalah slide ini ingin saya sampaikan untuk prinsip bagaimana tata laksana dari suatu soft tissue sarkoma. Saudara sekalian, sekarang ini sudah tren di mana-mana di seluruh dunia penyelamatan ekstremitas ya, suatu prosedur pembedahan untuk menyelamatkan ekstremitas maupun pelvis. Jadi pada saat ini pada umumnya adalah penyelamatan ekstremitas sebagai pilihan pembedahan pada soft tissue sarkoma maupun pada bone sarkoma. Jadi amputasi itu kalau memang terpaksa nggak bisa diselamatkan, tidak bisa diselamatkan, apa boleh buat? Tentu amputasi adalah pilihannya. Apa prinsip utama di dalam pendekatan tata laksana soft tissue sarkoma ya? Setelah tadi kita tegakkan diagnosis melalui forum clinical pathological conference, maka konservatif pembedahan, artinya terapi pembedahan yang disertai dengan adjuvan radiasi itu adalah suatu standar tata laksana pada soft tissue sarkoma. Hadirin sekalian, ini saya ingin sampaikan tentang indikasi limb salvage surgery atau limb sparing surgery ya buat saudara-saudara sekalian sehingga bisa melakukan informed consent kepada pasien. Prinsipnya nomor 1 adalah semakin awal saudara untuk bisa menduga suatu soft tissue sarkoma, kemudian merujuk kepada layanan rumah sakit yang bisa memberikan tata laksana lebih holistik atau lebih komprehensif, maka kemungkinan besar kita bisa menyelamatkan ekstremitas atau pelvisnya dengan prosedur limb salvage surgery. Apa indikasinya? Tentu nomor 1, tumor dapat direseksi ya dengan bebas margin tumor. Yang kedua adalah kita lihat ini keadaan umumnya masih bagus. Jadi artinya survival-nya kita duga atau kesintasannya masih cukup panjang. Yang ketiga itu adalah pada umumnya salah satu indikasi untuk orang Melayu, orang Indonesia itu adalah mereka juga melakukan atau menolak amputasi ya. Tetapi dengan catatan bahwa kita bisa melakukan salvage dengan tentu potensi risiko local recurrence-nya sedikit lebih tinggi bagaimanapun apabila pada kasus yang cukup besar ekstensinya. Saudara sekalian, di sebelah kanan slide ini saya ingin sampaikan
Apa kontraindikasinya salvage? Yang pertama adalah keterlibatan dari saraf dan pembuluh darah utama. Memang itu biasanya susah, kita mesti tawarkan untuk amputasi. Yang kedua adalah yang ingin saya garis bawahi, adanya kontaminasi dari prosedur biopsi yang ekstensinya itu sedemikian luas, jaringan sehatnya itu sudah semakin sedikit, apalagi kalau melibatkan atau mengkontaminasi dari struktur pembuluh darah dan saraf utama. Infeksi juga salah satu indikasi untuk lakukan amputasi, dan ekstensi soft tissue tumor yang sedemikian besar. Sedikit untuk pengetahuan tambahan bagi saudara-saudara sekalian, sekaligus karena soft tissue sarkoma, apalagi bone sarkoma, prinsipnya itu adalah kita bebas dari tumor atau clear margin, sehingga tindakan untuk debulking atau intralesional kuretase itu dilarang, ya, atau menyalahi kaidah-kaidah pembedahan pada soft tissue sarkoma. Nah, yang kita harapkan itu adalah pada daerah yang bintik-bintik hijau ini adalah white margin atau bebas tumor, ya, sehingga potensi recurrence-nya itu jauh-jauh lebih rendah. Saya ingin sampaikan beberapa contoh kasus. Yang pertama itu adalah kasus di sebelah kiri ini. Ini adalah seorang laki-laki 60 tahun, ya, itu mengalami rhabdomyosarcoma, kurang lebih 2 bulan dirasakan sebelum datang ke rumah sakit Cipto. Kemudian kita lakukan work up, ya, kita lakukan imaging, kemudian kita lakukan biopsi, CPC, tegak rhabdomyosarcoma. Kita lihat imagingnya, tulangnya masih bagus, kemudian MRI-nya sudah mepet dengan tulang, maka pada kasus ini periostealnya bisa kita angkat, atau pilihan yang kedua, tulang juga bisa kita lakukan sebagian hemikortikotomi. Jadi pada kasus ini kita lakukan salvage procedure, kemudian lakukan superosteal stripping, atau bisa juga tulangnya kita potong sebagian, rekonstruksi. Ini adalah contoh. Kasus di sebelah kanan, ini adalah kasus yang sangat sulit, juga rhabdomyosarcoma pada seorang wanita kurang lebih 40 tahun. Ini sudah kami publish, ya. Kita lihat di sini melibatkan semua kompartemen, anterior dan posterior. Ini kita lihat gambaran klinisnya. Ada keterlibatan tulang. Apa yang kita mesti atau dapat kami kerjakan? Yang pertama adalah tentu pada kasus ini pasiennya juga menolak amputasi. Kita evaluasi, pembuluh darah dan saraf masih ada di luar. Maka pada kasus ini tentu kita memungkinkan untuk lakukan salvage. Apa salvage-nya? Kita lihat kasusnya. Kita tidak membuka tumor, tapi semua struktur, mulai dari tendon, kemudian tulang, kita potong, ya. Ini contohnya, kita buat seperti ini. Hanya saraf dan pembuluh darah yang kita selamatkan, kemudian kita rekonstruksi, kita pendekkan, kita lakukan shortening prosedur, pasiennya masih mempunyai fungsi yang cukup baik, ya. Kemudian dilakukan ajur dengan penutupan defek kulitnya dengan skin graft. Oke, saudara sekalian, teman sejawat sekalian, maka saya ingin menyampaikan sebagai summary untuk diagnostik atau untuk pendekatan pada soft tissue sarkoma, bahwa diagnostik maupun tata laksana dari suatu soft tissue sarkoma itu harus dilakukan secara multidisiplin dengan melakukan koordinasi yang baik antara berbagai ahli yang sudah saya sebutkan di pengantar tadi. Yang kedua adalah semakin teman sejawat bisa merujuk, tentu sebenarnya adalah mengenali. Yang kedua, merujuk ke rumah sakit yang bisa memberikan pelayanan lebih komprehensif, maka salvage surgery itu dapat dijadikan sebagai pilihan tata laksana. Jadi kita bisa selamatkan tungkai ataukah pelvis dari seorang pasien yang diduga mengalami soft tissue sarkoma. Yang ketiga, paket tata laksana soft tissue sarkoma itu adalah bedah plus adjuvan. Radioterapi setidaknya dengan atau tanpa kemoterapi, ya. Biasanya kemoterapi itu diberikan pada kasus dengan yang sudah mengalami metastasis atau pada kasus dengan high grade sarkoma, soft tissue sarkoma yang dekat sekali dengan bandel saraf maupun pembuluh darah, sehingga kita bisa berikan neoadjuvan untuk selanjutnya bisa dilakukan salvage surgery. Saudara sekalian,
Ketika terjadi recurrence, maka kita juga bisa melakukan prinsip yang sama dengan kasus primer sebelumnya, atau mungkin terpaksa kita lakukan amputasi. Kalimat terakhir yang ingin saya sampaikan, seperti dalam summary di awal juga tadi saya sampaikan, bahwa semakin teman sejawat bisa mengenali. Yang kedua, menduga atau membuat diagnosis kerja secara klinis, kemudian melakukan imaging setidaknya radiografi, dan merujuk ke rumah sakit yang bisa memberikan tata laksana secara komprehensif, lazimnya semakin baik hasil yang diperoleh. Tentu juga pasien bisa kita upayakan untuk dilakukan pembedahan salpage surgery. Terima kasih atas perhatian teman sejawat sekalian. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman sejawat dan bisa diaplikasikan kepada pasien-pasien yang diduga soft tissue sarkoma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian teman sejawat sekalian.